Thank you, God. Thank you because you cover us by your grace, Lord. Kami bersyukur kepadamu karena anugerahmu cukup bagi kami, Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Bapak bicara bagi kami. Selalu hamba sangat terbatas. Tetapi Holy Spirit tidak pernah terbatas untuk sampaikan isi hatimu bagi kami. Curahkan isi hatimu untuk setiap kami yang hadir, Tuhan. Hambanya menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Selalu hambanya mau tinggikan nama Yesus, karena kalau namamu ditinggikan, Engkau akan menarik semua orang datang kepadamu. Thank you for the anointing with the power of Holy Spirit upon each one of us in this place, Lord. Kami mau sambut firman-Mu in Jesus wonderful name. Dan setiap kita yang siap terima firman Tuhan, katakan bersama, amin. Haleluya. Praise God, silakan duduk, puji Tuhan. Wow, terima kasih sekali lagi buat kesempatan melayani di tempat ini. Selalu merupakan kehormatan melayani Ibu Bapak Saudara. Thank you Bapak Gembala, Pak Nino, dan Ibu Meda. Thank you so much. Terima kasih Pak Daswar dan Ibu. Thank you so much, praise the Lord. Bu Meda, baik. Saya ingin bicara buat saudara hari ini tentang anugerah Tuhan. Tahukah saudara, saya rasakan bahwa seperti spirit of grace of God just flowing upon us. Kita terima kasih karunia Tuhan yang luar biasa, yang besar atas kehidupan kita. Dan membuat kita merasa bahwa memang kita nggak ada apa-apanya, saudara. Kita nggak ada artinya dibanding dengan semua apa yang Tuhan install dalam kehidupan kita. Mari kita langsung buka firman Tuhan dari Efesus pasal yang ketiga. Ada beberapa ayat 8 sampai 9 dan tentunya 2 Korintus 12 yang menjadi tema kita dari ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Apa yang Alkitab coba katakan untuk kita pada hari ini? Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Paulus menerima kasih karunia Tuhan. Dia merendahkan dirinya dan katakan dia paling hina di antara segala orang kudus. Tapi dia dianugerahkan grace of God, kasih karunia Tuhan, untuk menyatakan Injil, memberitakan kepada orang bukan Yahudi kekayaan Kristus. Dan juga semua penyelenggaraan rahasia yang sudah berabad-abad tersembunyi dalam Allah. Ini adalah panggilan Tuhan untuk kehidupan Rasul Paulus, saudara. Bahwa dia melayani hanya karena anugerah. Saya percaya kehidupan kita pun kita mau nyatakan kepada Tuhan. Kalau kita bisa ada sebagaimana kita ada hanya karena anugerah Tuhan. Dan ayat kita, saudara, yang menjadi landasan kita adalah 2 Korintus pasal yang ke-12. Kita akan baca ayat 7 sampai 10. Saya percaya dalam minggu-minggu ini saudara sering membaca ayat ini. Tapi it's okay, kita membaca kembali dari pasal 12 mulai ayat yang ke-7. Alkitab katakan demikian. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kita sudah mendengar kesaksian tadi dari saudara kita Yosa, dan dahsyat sekali apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam kehidupannya. Boasting in the weaknesses so that we can see the strength from the Lord himself, by himself alone. Saudara, apa yang Paulus katakan di sini? Ada suatu duri dalam daging yang diberikan untuk menggocok dia supaya dia jangan meninggikan diri. Karena sometimes kalau kita sudah dipakai oleh Tuhan, kita sudah terkenal hebat di mana-mana, ada hal-hal yang membuat kita merasa bahwa itu karena kita dan karena kemampuan kita. Makanya duri di dalam daging itu ditaruh di dalam diri Rasul Paulus. Alkitab katakan supaya dia jangan meninggikan diri.
Saudara bersyukur kepada Tuhan karena kita adalah orang yang tidak sempurna. Kita punya kelebihan, kita punya kelemahan juga. Bersyukur saudaraku, kalau kita punya kelebihan, kita semua sempurna. Kita sudah seperti malaikat, sudah seperti Yesus saudaraku. Di belakang kita mungkin ada sayap, tapi ada kelemahan-kelemahan dalam kehidupan kita yang perlu kita facing dalam hidup kita saudara. Supaya kita tahu bahwa kita lihat lagi kepada keadaan kita bukan karena kita. Supaya kita boleh depends on Him alone. Kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ada yang mengatakan saudara bahwa apa kelemahan Paulus? Ada beberapa hal, salah satu dari antaranya mengatakan bahwa mungkin dia sakit ayan. Dia mau bahwa dia disembuhkan oleh Tuhan dengan penyakit ini. Bayangkan saudara kalau dia datang saudaraku berkhotbah, tiba-tiba sebelum dia berkhotbah dia mulai keluar busa dari mulutnya. Dia mulai menggelegar saudara. Lalu orang pikir ini akan naik nanti akan bicara tentang kebenaran firman Tuhan. Tapi langsung dia sembuh kembali, dia datang ke depan, dia mulai bicara. Tapi setelah itu dia sakit ayan kembali. Saudara, dia mungkin berseru-seru kepada Tuhan supaya dia diangkat daripada sakit penyakit ini. Tetapi Tuhan bilang kepada dia, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah ada kuasaku menjadi sempurna. Maka dia bilang terlebih suka aku bermegah. Terlebih suka supaya apa? Kuasa Kristus saja turun menaungi aku. Dia senang, bukan hanya senang tapi rela. Coba ibu bapak saudara katakan rela. Rela itu dengan kemauan hatinya. Dengan segenap hatinya dia siap dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan, dalam kesesakan. Just because of Christ. Bukan karena hal-hal duniawi saudara. Karena ada orang pikir begini, oh ya saya nggak apa-apa menderita. Tapi menderita karena kedagingan. Saya mau sebut itu bukan grace of God yang turun buat kita. Itu adalah apa saudaraku? Itu adalah suatu hal yang membuat kita perlu repent. Bertobat dan boleh kembali kepada Tuhan. Tetapi kalau kita mengalami penganiayaan, siksaan. Mulai mengalami semua tantangan dan masalah karena Kristus. Karena kita dikucilkan, karena kita percaya kepada Tuhan, karena kita hidup benar saudaraku, karena kita nggak mau kompromi dengan dunia ini. Karena kita mau mengatakan A di atas A dan tidak di atas tidak. Saudara, kita mengalami hal-hal demikian. Lalu Tuhan bilang begini, kita layak untuk bilang, sebab jika aku lemah maka aku kuat. Karena ada anugerah Tuhan yang menaungi kehidupanku. Sebenarnya apa saudaraku artinya kasih karunia? Kasih karunia itu adalah pemberian cuma-cuma bagi orang yang tidak layak untuk menerimanya. Dan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita, di mana kita tidak mampu melakukan dengan kemampuan kita sendiri. Dan Tuhan katakan, kasih karuniaku cukup bagimu. Saudara, kita terbatas. Coba bilang terbatas. Ya, kemampuan kita terbatas, kepandaian kita terbatas. Semua saudaraku, kita educated men and women of God, kita terbatas saudara. Makanya kalau saya berdoa untuk menyampaikan firman Tuhan, selalu saya katakan saya sangat terbatas. Tapi Roh Kudus enggak pernah terbatas. Kita perlu kemampuan dari Tuhan. Kenapa kita terbatas? Karena hidup ini tidak dapat ditebak. Saudara dapat berpikir apa yang saudara akan kerjakan, saudara kita bisa melakukannya mungkin 3 bulan kemudian. Tapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi 3 bulan kemudian. Kita mengetahui bagaimana sedang viral sekarang Air India yang mengangkat satu keluarga. Berangkat dari sebuah kota yang namanya Ahmedabad. Dari India menuju ke London. Bagaimana seorang bapak, seorang dokter yang mempersiapkan keluarganya selama 6 tahun. Untuk membawa istrinya kepada masa depan yang gilang gemilang di London, saudara. Bersama ketiga anaknya. Mereka begitu bersuka cita, tetapi sampai naik di atas pesawat. Tidak lama kemudian pesawat itu crash. Sangat menyedihkan. Saya dengar, saya baca, wow, so sad. We don't know what is going to happen. It's next 1 hour or next 5 minutes in our life. Saya percaya bahwa karena kita terbatas. Karena hidup ini nggak dapat ditebak. Sebab itu kita bersyukur ada anugerah Tuhan dalam hidup kita. Saya bersaudara 5 orang
mempunyai ayah dan ibu. Tiba-tiba ayah saya dipanggil oleh Tuhan. Saya paling dekat dengan ayah saya. Dia pergi. Suami saya mengetahui bahwa hampir lebih dari 20 tahun saya sangat kehilangan ayah saya. I'm still miss him until today. But sometimes I pray, said, Lord, you took my dad, but thank you because you are my dad. Dia berikan kekuatan, dan bukan hanya itu saja. Kakak saya dipanggil Tuhan. Berapa tahun kemudian ibu saya dipanggil Tuhan. Berapa tahun kemudian dalam 2 tahun, kakak saya 2 orang bersama ipar saya 3 orang dalam 2 tahun dipanggil oleh Tuhan. Dan sekarang tinggal saya dengan kakak saya, suaminya pun sudah dipanggil oleh Tuhan. Tante Peggy tahu tentang hal ini. Sisa kami berdua. Saudara, sometimes you know what? Saya berpikir Tuhan panggil satu-satu mereka. Ada apa ya Tuhan? Kadang-kadang kita bertanya kepada Tuhan, why me? And sometimes God said to us, why not? This is my will for you. Ini sudah waktuku. Dan saya percaya saya bisa terima itu sekali lagi hanya karena kemampuan yang Tuhan berikan. Di mana tidak mampu lagi kita lakukan dengan kemampuan kita sendiri. Dan Tuhan bilang, kasih karuniaku sufficient for you. Cukup bagimu. Saya percaya Ibu Meda juga mengalami akan hal itu. Alkitab bilang begini saudaraku. Dalam Amsal pasal yang ke-10 ayat 7. Kenangan orang benar mendatangkan berkat. Kenangan kepada orang-orang yang mendahului kita mendatangkan berkat. Tetapi apa yang dikatakan? Tapi nama orang fasik menjadi busuk. Kalau orang benar pergi saudaraku, kita terus mengenangnya sampai mungkin kita tutup mata kita. Tapi it's okay, selalu ada anugerah Tuhan buat hidup kita. Makanya saya percaya semua kita orang benar di tempat ini. Kita nggak tahu waktunya ada Tuhan adalah waktu yang terbaik buat kita. Tapi semua antrian untuk menuju ke sana. Tapi terima selalu anugerah dan kasih karunia Tuhan untuk kita menghidupinya di dalam kehidupan kita. Saudara, hidup ini nggak dapat ditebak dengan apa? Ini yang saya mau katakan. Kadangkala kasih karunia juga tidak adil, saudara. Ya, kasih karunia kadangkala tidak adil. Kalau saudara tahu bagaimana seorang tuan rumah memperkerjakan, saudaraku, penggarap-penggarap di kebun anggurnya. Ada yang datang pagi-pagi sekali, ada yang datang jam 9 pagi, jam 12 pagi, jam 3 sore, jam 5 sore. Dan pada saat itu upah mereka semua sama. Waktu mandornya akan memberikan upah kepada mereka, yang datang dikasih 1 dinar saja. Lalu yang datang pagi-pagi bilang gini, dia masuk baru kerja 1 jam. Berarti dari jam 5, jam 6 dibayar gajinya. Dia kerja 1 jam, saya dari pagi, panas terik, siang bolong. Kok upah cuma 1 dinar? Tapi tuan rumah itu bilang begini, kita kan sudah sepakat bahwa bekerja 1 hari 1 dinar. Lalu Alkitab bilang begini, bahwa kadangkala yang terkemudian jadi terdahulu dan terdahulu menjadi terkemudian. Kasih karunia diberikan kepada pekerja yang datang pagi hari sampai pekerja yang datang sore hari. Sama saudara. Itu bicara tentang kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Tidak peduli berapa puluh tahun kita sudah bertobat terima Yesus dalam hidup kita. Saya sudah lebih 40 tahun saudara. Umur saya 61, saya bertobat 16 tahun. Lebih daripada 40 mungkin Pak Nino juga lebih daripada hal itu sama dengan Ibu. Tapi saya mau bilang begini saudaraku, orang yang baru bertobat 1 bulan kemarin saudaraku. Saudara, nanti kalau Tuhan panggil kita bersama-sama, kita diterima oleh Tuhan sama saudaraku upahnya. Sama saudaraku. Saya yang berdiri di atas mimbar dan orang yang buka pintu gereja ini saudaraku. Lalu melayani dengan tidak ada orang yang lihat. Saudara, kasih karunia Tuhan juga turun sama saudara. Upahnya sama. Karena Alkitab bilang ini, sabaslah hambaku yang setia. Terimalah kerajaan yang disediakan bagimu.
Kadang-kala kita melihat bahwa kasih karunia tidak adil, saudaraku. Karena Tuhan mencurahkannya. Dan saudaraku, siapapun orang-orang yang percaya, just accept and receive the grace of God. Karena kasih karunia Tuhan selalu cukup untuk kita. Yang kita perlu lakukan tentunya kesetiaan kita kepada Dia. Yang berikutnya, kita terbatas. Karena saudaraku, di dunia ini kebencian merupakan hal yang normal. Tapi pengampunan tidak normal. Ibrani 12, kita lihat ayatnya ke-14 sampai 15. Ibrani 12 ayat 14 sampai 15. Alkitab katakan demikian, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Saudara, coba saudara lihat ayatnya yang ke-14 tadi. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Because tanpa kekudusan we are not going to see God. Apa artinya saudaraku? Hidup damai dengan semua orang dan kekudusan ibu bapak itu berjalan bersama-sama. Hidup damai dengan semua orang dan kejar kekudusan tidak dapat dipisahkan. Kita nggak dapat bilang gini, oke, saya hidup kudus aja. Tapi kita nggak berdamai dengan orang yang ada dalam rumah kita. It cannot be. Oh, saya ada di gereja terus. Tapi kita benci, saudaraku, kepada atasan kita. Alkitab dengan jelas katakan berusahalah. Kalau katakan hidup damai dengan semua orang, saya percaya ada usaha kita. Amin, saudara. Kita perlu berusaha, saudaraku. Kita perlu mengusahakan perdamaian itu. Enggak bilang udahlah dia duluan, they have to come to me. No, kita yang perlu berusaha, Alkitab bilang. Sampai ayatnya yang ke-15 datang untuk kita. Mengatakan bahwa jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit. Karena kalau kita menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, akan mudah akar yang pahit itu menimbulkan kerusuhan. Dan bukan hanya itu, mencemarkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya percaya Tuhan mau untuk kita mengalami pembebasan dalam Tuhan. Mengalami kemerdekaan di dalam Tuhan. Karena apa saudaraku? Karena hidup dalam kekudusan dan hidup saudaraku di dalam perdamaian dengan semua orang itu menjadi gaya hidup kita. Kita didapatkan Tuhan adalah orang-orang yang suka untuk mengampuni. Saya punya statement yang ibu bapak saudara mungkin sudah pernah dengar, yang saya suka bilang bahwa forgiveness is not a feeling, but forgiveness is a decision that we have to make. When we decide to forgive, the grace of God turun atas hidup kita. Karena mengampuni saudaraku bukan perasaan. Kalau kita pakai rasa-rasa untuk mengampuni, kita nggak akan bisa mengampuni saudara. Tapi we have to decide, kita harus putuskan yes. Saya harus mengampuni. Kemarin saya konseling sama satu keluarga. Kemarin Bang Jo sempat singgung keluarga ini di dalam cell group di rumah kemarin. Dia pelayan Tuhan. Melayani Tuhan pelayanan mimbar. Tapi selama 10 tahun dia melakukan kekerasan kepada istrinya. Bukan hanya itu, di depan anak-anak. Kadang-kala dia cekik istrinya. Tapi di luar baik banget saudara. Baik. Disukai banyak orang. Very friendly, very helpful. Waktu istrinya datang bicara dengan saya kaget. Tapi kekagetan saya tidak terlalu kaget karena I just feel like there is something a few years ago that
God tried to speak to me. But sometimes I ignore it because I couldn't see from my eyes. Karena in the front of the people, so nice. Saya menarik suatu kesimpulan bahwa kita perlu untuk sebenarnya mengasihi orang-orang yang ada di dalam keluarga kita terlebih dahulu. Mengasihi suami, mengasihi istri, mengasihi anak-anak kita. Karena saya pikir dari situlah saudaraku yang akan keluar apa yang kita bawa dari dalam rumah kita sendiri. Karena cepat atau lambat semua akan kelihatan. Saya baru bicara sama anak-anak rohani saya satu kata ini. Saya marah dengan kamu. Tapi saya sudah mengampuni kamu. Saya mau bilang mengampuni dia karena saya tahu bahwa saya juga harus hidup dalam kasih karunia. Saya tahu ada hal-hal disiplin-disiplin yang harus dibuat. Tetapi saya mau permalukan kerajaan kegelapan. Saya nggak mau saudaraku rasa hurting itu ada pada saya. Karena saudara, kalau kita melihat anak-anak rohani kita tidak bertumbuh dalam Tuhan, itu mengganggu kita juga. Bukan hanya anak-anak jasmani kita. Bersyukur kalau anak-anak yang Tuhan berikan buat kita, anak-anak yang patuh dan taat kepada Tuhan. Dan saya sebutkan dengan kata, but I forgive you. Dan puji Tuhan istrinya bilang, saya sudah rasa lega untuk menceritakan akan hal ini. Forgiveness is not a feeling, but forgiveness adalah keputusan yang perlu kita buat. Dan ada anugerah Tuhan yang besar di dalamnya. Kita terbatas ibu bapak. Karena kita menghadapi dosa yang datang bertubi-tubi. Cobaan yang datang dan kita pikir itu lebih dari kekuatan kita. Lebih besar daripada kita sendiri. Padahal janjinya Tuhan tentu tidak. Kita baca terlebih dahulu 1 Petrus 5 ayat 7 sampai 11. Terima kasih untuk langsung ditayangkan di depan. Thank you. Ayat 7 katakan demikian. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Dan mencari orang yang dapat ditelannya. 8. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. 11 ayat yang terakhir. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Saudara, banyak hal yang kita hadapi dalam dunia ini. Saya merasa bahwa persoalan kita memang banyak. Kita menghadapinya, we facing all the trial, all the problem, all the tribulation in our life. Tuhan bilang apa? Serahkan kekhawatiran kita pada Tuhan. Karena janjinya Tuhan, dia yang pelihara kehidupan kita. Makanya dunia mungkin katakan bahwa pencobaan itu begitu besar buat kita. Tapi janjinya Tuhan juga bahwa pencobaan yang kita alami adalah biasa yang tidak melampaui kekuatan manusia. Waktu kita dicobai, dia berikan kepada kita the way out, jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Ini janjinya Tuhan. Tapi sadarkah ibu bapak saudara yang dikatakan bahwa kita perlu lawan saudaraku. Semua apapun, ayat yang ke-8, 9 dan seterusnya. Bisa ditayangkan di depan. Karena kenapa? Karena semua saudara kita di seluruh dunia pun, saudara-saudara kita yang seiman mengalami hal yang sama. Kenapa? Iblis saudaraku, kita harus sadar dan berjaga-jaga. Karena lawanmu iblis. Bukan teman kita saudaraku, lawan kita iblis. Seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari mangsa yang dapat ditelannya.
We need to be stand firm. Kita perlu segenap senjata Allah di dalam kehidupan kita. Kita perlu menggunakan semua yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Karena lawan kita itu berjalan berkeliling untuk mencari mangsa supaya kita dapat ditelan, supaya kita dapat lari daripada Tuhan. Tapi Alkitab katakan begini, kita perlu lawan dia dengan iman yang teguh. Sebab kita tahu penderitaan yang sama juga dialami dengan saudara-saudara kita yang lain. Name it, masalah apa yang kita sedang hadapi. Kehilangan pekerjaan, masalah keuangan, masalah perhubungan, or relationship, sakit penyakit, dokter angkat tangan mungkin. Saya kemarin mengalami sakit penyakit, saudara. Lalu saya telepon Ibu Meda. Bulan Februari. Sis, kita satu dalam doa. Bulan Januari, suami saya dapat ada benjolan di sebelah dada sebelah kiri saya. Bulan Februari, saya pergi ke dokter. Dan dokter suruh saya mamogram. Lalu dokter suruh saya datang untuk ketemu dia. Pertanyaan, saya baru mau masuk di roomnya, di ruang kamar untuk saya periksa saya. Dia bilang, Ina, this is a bad news for you. Saya dengan GP saya udah ber-13 tahun dengan dia. Saya bilang, what happened, doctor? Is there anyone in your family got cancer? And I said, no. I don't think so. I don't know about my mom when she passed away. Dia bilang, this is the result. It said that you got cancer. I was shocked. Saya nangis, saudara. Saya kaget. Lalu dokter itu tahu bahwa saya mencintai Tuhan. Lalu saya bilang, yes, I have Jesus Christ. Dia buat surat semuanya, buat spesialis. Dia bilang, you got insurance? I said, yeah. So I just refer you to the specialist, cancer specialist, the private one. I said, okay. Saya bawa surat itu. Saya ingat ada kursi panjang di dekat klinik. Saya telepon suami saya. Saya bilang, sayang, saya kena kanker. Lalu dia bilang, oh kamu pulang kita ngobrol. It's okay, ada Tuhan. Ada Tuhan. Saya sambil drive pulang, saya lihat ke langit. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Hanya itu yang saya bisa bilang, terima kasih Tuhan. Saya percaya bahwa ini saya harus jalani. Saya rasa sangat berat sekali, tapi saya percaya saya punya Tuhan. Dokter bilang kamu perlu dioperasi. Sampai di spesialis dia bilang kamu dioperasi, kamu perlu dibiopsi. Saya bilang boleh saya pulang ke Indonesia dulu. Saya pulang ada pelayanan. Saya bilang can I go back to Indonesia just for about 2 weeks. Kamu holiday dulu katanya. Pulang kita kerjakan. Saya pulang surang 2 minggu saya balik lagi ke Melbourne dan tiba waktunya saya dioperasi. Terus terang saya sangat takut. I'm so worried and I was so afraid. Saya takut. Tapi saya bilang gini, Tuhan, saya selalu punya waktu suka berdoa. Saya punya doa itu saya suka jalan. Ada tempat di Melbourne itu tempat doa saya. Saya suka lihat ke langit dan bicara dengan Tuhan. Saya bilang saya percaya bahwa operasi berjalan dengan baik. Saya yakin Tuhan pasti tolong saya. Cuman Tuhan tolong saya ini. Supaya tanggal 8 April itu saya kuat untuk hadapi masuk ke hospital. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Saya tahu itu namanya kasih karunia saudara. Tanggal 8 April saudara saya masuk ke rumah sakit. Saya dioperasi jam 5 sore, saya udah ada di situ jam 11 pagi. Dan saudara bersyukur ada suami dan anak-anak menemani saya. Tapi itu ketakutan gak ada sama sekali. Saya diperiksa saudara tekanan darah saya baik. Saya bilang gini, Tuhan terima kasih. Seperti saya bisa facing operation ini. Kecuali masuk sedikit dalam ruangan operasi, saya mungkin ada ketakutan sedikit. Tetapi selesai itu, puji Tuhan berjalan dengan baik. Saya pikir saya nggak dioperasi.
semua berjalan dengan baik. I'm giving thanks to the Lord Jesus Christ. Dan doa saya, Tuhan, kalau bisa saya enggak di kemoterapi. Saya mendengar banyak kalau kemoterapi. 1 minggu kemudian saya datang ke dokter, lalu dokter bilang begini, GP saya bilang bad news, dokter saya yang spesialis bilang good news katanya. Kamu gak perlu kemo, sudah bersih, udah sembuh katanya. Haleluya, God is good. All the time God is good. Saya bisa ngalami namanya kasih karunia Tuhan, saudara. Kadang-kadang gak mampu untuk ngalaminya. Tapi Tuhan kita besar. Dia Tuhan yang saya suka bilang, dia Tuhan yang akbar. Dia Tuhan yang luar biasa. Dia Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Saya percaya bahwa dia Tuhan yang namanya Alfa dan Omega. Yang awal dan yang akhir. Puji Tuhan. Saya percaya bahwa kalau kita menghadapi mungkin hal-hal yang datang bertubi-tubi dalam kehidupan kita, kita tahu bahwa ada anugerah Tuhan yang besar untuk kita. Boleh saya kutip David Simmons bilang begini. Dia adalah pastor, missionary dan counselor. Dia menulis sebuah buku namanya Healing for Damaged Emotions. Menurutnya, bertahun-tahun yang lalu saya sampai pada suatu kesimpulan bahwa 2 penyebab utama dari sebagian besar masalah di antara orang Kristen. Masalah emosi kalau kita mengalami ketakutan karena penyakit, karena semua tantangan yang kita hadapi. Yaitu yang pertama, kegagalan mengerti atau menerima dan hidup dari pengampunan dan kasih karunia dari Tuhan yang tanpa syarat. Yang kedua, kegagalan untuk memberikan kasih dan pengampunan dan kasih karunia yang tanpa syarat pada orang lain. Kita membaca, kita mendengar, percaya dengan semua teologi indah. Tapi kasih karunia, saudaraku, yang ada kadang-kala kita tidak menghidupinya. Kasih karunia, saya mau bilang buat saudara, itu kadang-kala banyak belum menembus tingkat emosi manusia. Sebab itu yang perlu saya yakin bahwa saudara kita terima kasih karunia tanpa syarat itu. Untuk kita menghidupi apapun dalam hidup kita. Dan kita membagikan kasih karunia yang tanpa syarat itu kepada orang lain. Dan kita boleh mengalami yang namanya kesembuhan. Dalam semua apapun yang kita hadapi dalam hidup kita. Yang terakhir dan saya selesai di sini. 1 Petrus 4 ayat 10. Kita baca ayat ini sebagai ayat kita yang terakhir. Layanilah, kita baca sama-sama ibu bapak. 1, 2, 3. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Seperti semua pemberian Tuhan, kita perlu mengelola kasih karunia. Amin. Apapun yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus kelola. Dikatakan kita perlu layani. Saya ulang lagi ini. Seorang akan yang lain. Kita semua punya karunia masing-masing. Amin saudara. Yang diperoleh sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Bagaimana caranya kita mengelola kasih karunia Allah? Saya percaya izinkan kasih karunia Allah bekerja dengan penuh dalam hidup kita. Izinkan grace of God bekerja sekali lagi dengan sepenuhnya dalam hidup saudara dan saya. Tanpa ada batasnya. Yang kedua, memakai kasih karunia Allah untuk kerjakan hal-hal yang kita tidak dapat kerjakan dengan kemampuan kita sendiri. Kita menggunakan semua kasih karunia Allah untuk menggunakannya itu, memampukan kita mengerjakannya itu di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab kita untuk bagikan kasih karunia itu untuk orang lain. Karena kita sudah terima dengan cuma-cuma. Kita beri buat orang lain dengan cuma-cuma. Bagikanlah itu untuk orang lain. Bagikanlah semua yang Tuhan percayakan buat saudara. Bagikanlah Injil juga itu buat orang lain. Saudara terima kasih karunia Tuhan. Saya akan akhiri dengan ceritakan ada satu ibu yang terima kasih karunia Tuhan. Hari Minggu kemarin, baru a week ago. Kami ada pelayanan di München baru minggu lalu, saudara. Hari Pentakosta. Dan
Kami jadwalnya padat sekali, Jumat, Sabtu, Minggu sampai Senin. Jadi cuma dari jam 3 sampai malam kami punya waktu keluar. Selasa sudah terbang balik ke Jakarta. Kami diajak ke danau. Tadi Ibu Pinkan bilang Ibu dari Austria, ya. Kami dari Munich, dari München, nggak terlalu jauh ke Austria. Orang di gereja mau bawa kami jalan-jalan. Lalu dia bilang, oke, kita pergi ke danau. Tapi saudaraku, mereka pasang GPS salah. Itu aneh. Kita bawa muter-muter sampai udah forbidden jalannya, nggak boleh lagi. Stuck lah di situ. Danaunya mana? Sudah kami berempat turun, saudara. Kita udah cari. Lalu ada di situ tempat itu sebenarnya nggak boleh masuk, itu private. Orang di belakang danau itu ada rumah-rumah bagus di situ, saudara. Rumah-rumah yang cantik. Itu mereka jadi seperti punya danau sendiri. Jadi mereka ada di situ. Kita mau masuk, bilang boleh nggak kita masuk? Tapi teman saya bilang, oke, kita masuk aja deh, masuk aja. Nanti saya minta izin sama orangnya, karena kita udah nggak tahu mau kemana. Jadi masuklah mereka, kami mengikuti dari belakang. Tiba-tiba ada satu ibu yang ada di situ. Dia bilang, oke, go ahead. Dia bilang ini kami bawa ada tamu dari Australia katanya, bisa nggak kita lihat? Oh dia pikir sure, go ahead. Kita foto-foto, kita nikmati danau yang indah, saudara. Lalu kita mau pulang. Saya sudah melangkahkan kaki untuk pulang, tapi seperti Roh Kudus bilang begini, ibu itu butuh kasih karunia Tuhan. Haleluya. Saya kembali lagi, orang sudah jalan. Saya lambaikan tangan saya, ibu itu juga, dia sedang duduk di tempatnya sendiri, sedang baca. Dia datang, saya bilang, ibu, do you have Jesus in your heart? Haleluya. Oh ya, you believe Jesus, ibu. Saya ngomong sama dia cerita. Terus dia bilang, oh saya memang pernah ke Australia, memang anak saya baru menikah, udah ngobrol sama dia. Saya bilang, saya bilang, you want me to pray for you? Habis saya ceritain Yesus sama dia. Saya bilang, can we pray? You ask Jesus to come to your heart. You want to give your life to the Lord. Saudara, dia mau, saudara. Haleluya. God is good. Saya semangat. Puji Tuhan buat GPS yang salah itu, saudara. Bawa kepada ibu ini. Kami berdoa. Dia bilang, Jesus, come into my heart. I accept you as my God. Hallelujah, in Jesus' name. And not only that, she was crying. Dia menangis, saya peluk dia. Saya bilang, thank you Lord. Puji Tuhan, saya foto dengan dia, saudara. Lalu saya tinggalkan tempat itu karena mereka tunggu saya. Saya bilang, terima kasih Tuhan. Tuhan bawa, semua nggak ada yang kebetulan dalam Tuhan. Bertemu dengan ibu ini. Saya percaya bahwa Tuhan mau karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Kita kerjakan, kita jalankan. Karena banyak orang di sekitar kita yang memerlukan kasih karunia Tuhan. Dan saudara adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk melaksanakannya. Tuhan Yesus berkati saudara sekalian. Amin. Can we stand up? I would like to pray for you. If I can have just 5 minutes to pray for you. Haleluya. Tuhan, hamba sangat terbatas. Tapi Roh Kudus enggak pernah terbatas untuk sampaikan isi hati Tuhan. Terima kasih kami terima Tuhan kasih karunia-Mu atas kami. Saya ingin berdoa di tempat ini. Adakah ibu bapak saudara yang sungguh-sungguh membutuhkan anugerah Tuhan ini untuk melepaskan pengampunan? Saudara taruh tangan saudara di dada saudara. Saya enggak suruh saudara maju ke depan, di tempat saudara berada, saudara datang pada Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Thank you Lord. Bapak, aku berdoa saat ini dalam nama Yesus. Buat kami yang taruh tangan kami, dada kami, dan kami yang ada di tempat ini. Tuhan, kami terima anugerah-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa perdamaian dan kekudusan berjalan bersama-sama. Kami terima Tuhan, hati yang besar dengan anugerah Tuhan. Untuk rilis kasih karunia Tuhan yang tanpa syarat itu. Mungkin buat orang-orang yang melukai kami Tuhan. Atau kami yang melukai mereka Tuhan. Kami mau Tuhan untuk hidup berdamai. Dan kami terima anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Dan kami mau mengerjakannya atas hidup kami. Terima kasih buat pengampunan-Mu atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara bersyukur pada Tuhan. Adakah saudara yang ada dalam keadaan sakit penyakit di tempat ini?
Dan saudara butuh Tuhan tolong saudara. Dan tantangan, persoalan, masalah apapun yang saudara hadapi dalam hidup saudara. Whatever, saudara bisa angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Bapa, aku berdoa pada saat ini. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan kami yang terangkat. Kalau kami sakit Tuhan, kami selalu percaya bahwa Kau dokter di atas segala dokter. Kau jamah kami, Kau sembuhkan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh Jesus, by your stripe we believe, we receive the power of healing from the cross. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya Engkau yang menyembuhkan Tuhan. Tangan-Mu yang berubah paku menjamah saudara-saudaraku Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami disembuhkan oleh Tuhan. Yang punya tantangan masalah apapun Tuhan. Kami ditolong oleh Tuhan. Kami terima kasih karunia-Mu dan anugerah-Mu yang besar. In the name of Jesus. Terima dengan iman. Haleluya. Yang terakhir. Saya ingin berdoa buat orang-orang yang single di tempat ini. Seriously. Sebelum saya datang ke gereja ini, saya udah merasa bahwa saya ingin berdoa buat orang-orang yang single. Saudara yang berdoa buat jodoh saudara. Saudara gak usah maju di tempat saudara. Saudara bisa angkat tangan. Saudara bisa letakkan tangan di dada saudara. Saudara bebas saudara dalam hadirat Tuhan. Terima dengan iman. Bapa, seperti Tuhan sudah berikan buat kami yang terbaik. Buat hamba-Mu yang terbaik. Tuhan berikan yang terbaik buat adik-adikku Tuhan. Buat anak-anak-Mu Tuhan. Oh God, kami percaya jodoh datang dari Tuhan. Dalam nama Yesus, buka pintu yang mengasihi Tuhan, yang cinta Tuhan, yang takut akan Tuhan. Yang kami sejahtera, yang keluarga sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pintu yang tertutup terbuka dalam nama Yesus. Efata terbuka. Dan Engkau nyatakan princess and prince yang datangnya dari Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Semua penghalang apapun we rebuke in Jesus name. Release your blessing upon them, Father God, right now. Thank you, Father. In Jesus' wonderful name, kami berdoa dan bersyukur. And everybody say, Amen. God bless you. You may be seated.